Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih udah mampir di channel aku ini. Hari ini aku mau bahas satu tema yang sering banget jadi turning point dalam hidup banyak orang, termasuk aku sendiri. Judulnya adalah The Power of Tahajud. Semua keinginan akan terkabul. Pasti kalian udah sering ya denger orang bilang tuh kayak gini. Kalau kamu punya keinginan yang besar, bangun malam dan tahajudlah. Tapi sebenarnya, sesakti itukah tahajud? Apa benar semua yang kita minta bakal dikabulin kalau kita rajin bangun malam dan sholat? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semuanya? Nah, aku mau ngajak ngobrol kalian tuh santai aja. Anggap aja tuh kayak kita lagi duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh, ngobrolin sesuatu yang tenang tapi dalam. Awalnya, aku juga ngerasa tahajud itu ibadah yang berat. Tanda petik ya, tahajud adalah ibadah yang berat. Rasanya eksklusif banget, cuma buat orang-orang yang super alim. Tapi ternyata, makin aku coba, makin aku sadar bahwa tahajud itu bukan soal status keimanan kita udah selevel wali atau belum. Justru, tahajud itu adalah tempatnya orang yang lagi berjuang, yang lagi butuh pertolongan, dan yang lagi cari pegangan. Buat yang belum tahu nih teman-teman, tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, setelah tidur, dan sebelum subuh. Dan meskipun cuman ibadah sunnah, tapi punya nilai yang luar biasa. Di waktu malam itu, Allah membuka pintu istimewa buat hamba-hambanya yang mau datang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Kalimat itu aja udah bikin hati terasa hangat, ya nggak sih? Allah bilang sendiri, menunggu siapa yang mau datang. Padahal apa? Kita kan yang butuh. Tapi Allah loh yang nunggu kita. Dan jujur aja, kadang tuh aku malu gitu. Di waktu yang paling sepi, saat seluruh dunia tertidur, malah aku sibuk dengan mimpi. Padahal justru di waktu itu tuh doa kita bisa langsung sampai ke langit. Tapi kita juga harus jujur. Pertanyaannya, apakah semua keinginan akan terkabul kalau kita tahajud? Jawabannya adalah bisa iya, bisa juga tidak. Dalam arti itu kayak ini, tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Karena Allah itu maha tahu. Dia tahu apa yang kita minta, tapi dia juga tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang kita minta A, tapi dikasih B, yang ternyata jauh lebih baik buat hidup kita ke depannya. Aku sendiri pernah ngerasain itu soalnya. Ada satu masa di hidupku, aku lagi pengen banget satu hal yang gak usah sih aku sebutin apa gitu ya. Tapi bener-bener aku tahajud tiap malam dengan air mata, minta agar itu dikasih. Tapi ternyata gak terkabul. Aku kecewa. Iya dong, aku kecewa banget. Tapi beberapa bulan kemudian, Allah bukain pintu lain yang ternyata tuh jauh lebih baik. Jauh lebih menenangkan juga. Dan di situ aku tersadarkan, Allah nggak pernah nolak doa kita. Dia hanya memilih waktu dan cara terbaik untuk menjawabnya. Jadi sebenarnya teman-teman, power dari tahajud itu bukan cuma dikasihnya keinginan, tapi lebih ke bagaimana kita dibentuk. Kita jadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tenang. Kita juga belajar pasrah, belajar percaya bahwa Allah itu nggak tidur. Allah tuh dengar setiap detak hati kita, bahkan saat kita belum ngomong apa-apa. Cuman sekedar nangis pun, itu udah cukup buat Allah tahu isi hati kita. Nah, dari sisi lain, kalau kita lihat dari kacamata psikologi ini,
Bangun malam juga ternyata punya efek yang sangat luar biasa buat kesehatan mental. Waktu kita bangun, dalam suasana hening, tanpa gangguan sosial media, tanpa notifikasi HP, kita jadi bisa lebih jernih mikirnya gitu. Kita bisa refleksi, bisa jujur sama diri sendiri. Dan kadang, malah ide-ide besar atau keputusan penting tuh justru muncul di momen-momen setelah tahajud. Dan kalau kamu pernah ngerasain salat tahajud dalam kondisi hati yang sedang kosong, atau bahkan sedang hancur, kamu pasti ngerti apa yang aku maksudkan. Ya nggak sih? Karena salat itu bukan cuma rutinitas. Saat kita sujud, kita merasa kecil. Tapi justru di situ kita jadi besar. Karena kita sedang bersandar ke yang maha besar. Duh, aku merinding banget. Nah, kalau kamu belum pernah coba tahajud, atau pernah coba tapi nggak bisa konsisten, itu wajar banget. Aku pun kayak gitu, teman-teman. Awal-awal bangun tahajud tuh rasanya beratnya minta ampun. Tapi aku mulai dari 2 rakaat aja. Kadang malah cuman 1 malam dalam seminggu. Tapi lama-lama, tubuh kita akan terbiasa dan hati kita mulai, wah nagih nih gitu kan. Rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak tahajud. Bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kita tahu, cuman di momen itu kita bisa ngobrol sedalam-dalamnya sama Allah. Gak perlu hafal surat-surat yang panjang kok. Baca apa yang kita bisa aja. Bahkan kalau kamu cuma bisa Al-Fatihah, itu udah cukup. Yang penting hatinya hadir. Doa juga gak harus pakai bahasa Arab. Allah paham semua bahasa. Doa yang paling kuat itu justru adalah doa yang keluar dari hati yang tulus. Dan satu hal penting yang perlu kita ingat, teman-teman. Jangan ukur kekuatan tahajud dari cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Tapi, ukur dari bagaimana tahajud membentuk diri kamu. Apakah jadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat dengan Allah? Kalau iya, berarti tahajud kita udah berhasil. Jadi, kalau kita lagi ada masalah, lagi galau, lagi ngerasa sendirian, coba aja deh bangun malam. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, dan cerita ke Allah. Nangis kalau perlu, minta apapun yang kamu inginkan. Dan setelah itu, ya udah, tinggal dipasrahkan aja. Biarkan Allah yang bekerja. Karena yang kita nggak lihat, Allah lagi mengatur segalanya supaya pas. Pas waktunya, pas caranya, pas jalannya, dan itu pasti yang terbaik. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau aku agak belibet ngomongnya, tapi aku usahakan kedepannya jadi lebih baik lagi. Semoga pesan-pesan yang aku sampaikan juga nyampe ke kalian dan yang pastinya nyampe ke diri aku juga. Gak hanya nyampe di telinga, tapi nyampe di hati. Nah, kalau menurut kalian podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman, keluarga, atau siapapun yang lagi butuh kekuatan. Dan kalau kalian punya pengalaman pribadi soal tahajud, boleh banget cerita di kolom komentar. Aku senang banget dengar kisah kalian. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga hati, dan tetap percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.